warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ketemu lagi akan membahas pada pertemuan kali ini tentang karakter remaja. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir pakar remaja atau pakar bidang keremajaan, itu Kang Dede. Gimana, Damang, Kang Dede? Alhamdulillah, kemudian saya tiba dipanggil. Ya, alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin, amin. Untuk lebih lanjutnya tentang cara membentuk karakter remaja, bagaimana itu remaja, dipersilahkan Kang Dede untuk membahasnya. Baik, terima kasih Kang Yayan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana pembinaan terhadap remaja ya yang sekarang sedang luar biasa trendy begitu ya. Trendy, ya. Pertama yang kita perhatikan adalah pribadinya itu sendiri, begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam dirinya harus ada pembinaan diri melalui proses pendidikan, begitu ya. Jadi proses pendidikan itu adalah sesuatu untuk menuju mereka supaya memahami. Jadi kan ada pendidikan, ada pengetahuan, Kang ya. Iya. Karena pendidikan itu tidak seperti kita memakan sate, begitu dimakan terasa pedas. Tapi proses pendidikan itu luar biasa. Pertama dilihat dari pribadinya itu sebagai bahan, gitu ya, sebagai input. Nah, jadi pembinaan faktor dalam dan faktor luar. Faktor luarnya, begitu. Ya. Faktor luarnya. Jadi dibina dari semenjak kecil, yang mana kita tahu bahwa di usia balita mencapai mereka masuk ke PAUD itu ada istilah golden age. Jadi pemikiran emas. Jadi ya, kita kalau melihat anak-anak ketika belajar banyak bermain, begitu ya. Nah, sebetulnya mereka itu tidak main seenaknya, tetapi ada sesuatu yang diserap oleh mereka dari kegiatan tersebut. Itu di usia mereka. Yang selanjutnya di fase menginjak ke tadi kan baru di usia di bawah 5 tahun balita. Nah, menginjak ke usia fase anak-anak ketika mereka misalnya kita masih di sekitar bina diri ya. Dia baru mau memperkenalkan siapa sih diri kita yang sebenarnya, begitu. Nah, itu di usia anak-anak. Dan selanjutnya bertambah usia mereka ke remaja, mereka ingin tahu jati diri mereka yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalian kontroversi dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau dulu kita mengatakan kita selalu taat pada orang tua. Kalau sekarang mereka selalu membandingkan apa yang kita sampaikan itu dengan situasi seperti sekarang. Makanya selalu kita berlawanan arus. Makanya kita harus memahami kondisi anak-anak sekarang. Itu bina ya dari mulai mereka memahami dirinya sendiri. Yang kedua, bina masyarakat. Artinya setelah mereka memahami dirinya sendiri terus mencari jati diri mereka sendiri, lalu mereka mengarah ke kedua, yaitu bina masyarakat. Artinya mereka itu setelah pemikirannya stabil, dia baru paham bahwa dia itu adalah sosok sosial yang harus melibatkan diri di lingkungan masyarakat banyak. Dengan apa? Dengan bekal pengetahuan dan pendidikan yang tadi dari semenjak mereka paham balik, begitu ya. Nah, menginjak ke fase bergabung dengan masyarakat, nah, dia harus mempersiapkan diri menjadi seorang calon pemimpin di masyarakat dengan bekal tadi, Kang ya, pengetahuan dan pendidikan. Jadi dengan bekal yang tadi, inti permasalahan membentuk karakter remaja yang tadi itu, inti utama yang mempengaruhi karakter agar motivasinya sebagai remaja, bahkan menambah wawasannya seperti apa? Ya, yang mempengaruhinya. Baik.
Jadi karakter seorang remaja itu agar punya semangat. Ya. Hal apa yang dapat mempengaruhi di kemudian hari remaja itu bisa sukses, berhasil dalam segala hal? Ya. Tadi saya katakan di awal, pertama melaksanakan kewajiban dia secara teratur. Jadi ternyata untuk menuju sukses itu kita harus mengatur diri dengan membuat semacam time schedule begitu ya. Jadi supaya tidak terlalu keluar dari arah yang kita harapkan. Sebagai orang tua lah terutama begitu ya, ada rasa cemas dan kekhawatiran ketika misalnya anak-anaknya tidak bisa mengendalikan diri sendiri dengan situasi dan kondisi seperti ini. Jadi yang mempengaruhi itu kedisiplinan. Kedisiplinan, betul. Pengawasan orang tua, betul. Di sekolah pengawasan guru. Iya. Di tengah masyarakat berarti ada pengawasan lingkungan masyarakat yang bisa mempengaruhi kepribadian remaja itu. Betul. Untuk selanjutnya cara mendidik agar remaja itu punya karakter yang sangat menonjol dan lebih baik ya. Dia harus mengetahui sesosip ya. Pertama spiritual. Spiritual itu berkaitan dengan keagamaan. Ya, keagamaan. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa melepas mereka begitu saja dengan situasi seperti ini. Mereka harus mumpuni di dalam bidang keagamaan. Yang kedua, stabil emosional. Jadi emosional stabil untuk supaya emosionalnya stabil berarti diperkuat keagamaannya yang spiritualnya itu. Yang ketiga, sosial. Tadi di Mukadimah disampaikan bahwa ada bina masyarakat setelah mereka menguasai pengetahuan, pendidikan, terus keaktifan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya tadi ya spiritual, emosional, sosial, terus intelektualnya harus terbangun. Ya, bagaimana mereka akan menjadi generasi hebat apabila misalnya intelektualnya di bawah nilai rata-rata. Ya, yang selanjutnya fisiknya juga harus sehat. Jadi fisik dan mentalnya. Fisik, mental, spiritual harus terutama pendidikan agama. Ya, agar itu ya. berakhlakul karimah. Betul. Kang Dede, untuk selanjutnya pendidikan karakter apakah? Pendidikan tadi kan udah ada. Iya. Kita bahas lagi pendidikan karakter apakah yang sangat diperlukan untuk saat ini. Ya. Dan zaman sudah berubah. Iya. Perilakunya berubah. Pendidikan yang lebih utama untuk saat ini. Ya. Untuk pendidikan saat ini intinya karena kita berkaitan dengan mereka tidak bisa lepas dengan keluarga ya. Oh iya. Berarti kita selaku orang tua memfasilitasi mereka supaya mau ngobrol-ngobrol dengan kita lah. Itu kan ya. Jadi pengalaman kita yang lalu bisa disampaikan kepada mereka melalui obrolan-obrolan itu. Jadi di samping tadi pengetahuannya oke. Lalu teknologinya juga oke. Keaktifannya juga oke. Nah tadi apa yang tadi kalian sampaikan, tetap mereka itu tidak lepas dari lingkaran keluarga sebagai mitra. Nah di sini mungkin sebagai orang tua kami menyarankan kepada Bapak Ibu yang menyimak obrolan kami dengan Kang Yayan, jangan menganggap anak itu anak gitu ya. Bagaimanapun mereka tetap tidak akan menghilangkan bahwa itu orang tua kita gitu. Anggap saja mereka sebagai mitra untuk saat sekarang Kang Yayan. Iya. Mengapa demikian? Karena mereka kalau misalnya posisinya anaknya, jadi tanggung kalau mau ngobrol apa-apa tanggung gitu. Tetapi kalau mereka diperlakukan sebagai mitra, artinya mereka bisa memposisikan diri dan bisa menyampaikan keluh kesah yang dihadapi oleh mereka di saat menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari untuk menuju pembentukan karakter yang positif, yang religi, yang diharapkan oleh orang tua, terus ketika dia menjadi seorang ilmuwan yang soleh begitu. Ketika dia menjadi politikus yang soleh begitu ya. Jadi tidak lepas dari itu. Tetap ada dalam pembinaan kedua orang tua begitu ya. Baik ayahnya maupun ibunya dan adik-adiknya sebagai mitra mereka untuk bekerja sama di dalam kegiatan pembentukan
karakter di usia mereka. Itu Jadi, mungkin. jadi apabila orang tua memposisikan anaknya sebagai sahabat, Maka lebih leluasa kan lebih ya? leluasa Iya. curhatan-curhatan Iya, lebih leluasa. kepribadiannya, Nah. bahkan orang tua pun bisa masuk ke dirinya Masuk ke dalam. agar memotivasi langkah-langkah dan tujuan mereka ke depannya. Ya. Betul. Apalagi kalau saya sudah berpakaian pramuka begini, wah luar biasa, Kang Yan. Karena dilindungi di Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 tahun 2010. Makanya pemerintah pada masa itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Muhammad Nuh juga menuangkan pendidikan karakter, dan di Permen 63 tahun 2014 menerbitkan bahwa kurikulum pramuka yang luar biasa diminati di kalangan pesantren juga, Kang Yan ya. Oh, iya. Beberapa pesantren ada yang mengadopsi kegiatan pendidikan kepramukaan, bukan mengadopsi tapi memang mereka menyelenggarakan satu-satunya pendidikan yang mungkin luar biasa yang kental dengan peserta didik dalam hal ini anak-anak remaja adalah pramuka dengan jenjang tingkatannya itu. Baik di sekolah, di pesantren, di madrasah, Iya. semua orang tua kami mohon agar anak-anaknya masuk ke pramuka Iya. untuk pendidikan karakter Karakter. remaja, bahkan tekpram dan lain-lainnya kan bisa diterapkan agar dia itu baik otaknya, skill kemampuan prakteknya bisa diterapkan. Betul, Bahkan ada pembinaan kepemimpinan, pembinaan Ya. kebersamaan dan karakter. Iya, betul. Jadi mohon semuanya ekskul-ekskul yang ada di sekolah, di madrasah wajib diikuti, betul, agar betul. tertanam remaja itu karakternya. Maka akan terbentuk remaja yang berjiwa religi begitu. Iya. Tetap sebagai pengendali itu. Terima kasih Kang Ya. Dede bincang-bincang tentang karakter remaja. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, tetapi dengan bincang-bincang ini bisa memotivasi semua orang tua, semua instansi, lembaga pendidikan agar remaja itu punya pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang cemerlang, bahkan estafet kepemimpinan bisa diraih oleh remaja. Ya. Agar unggul di kemudian Iya. hari. Terbentuklah karakter building. Oh, building. Iya. Terima Ya, kasih atas Sama-sama waktunya. Kang Yan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.